teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya. Bersama kakak Daniel, dan kali ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi kakak lihat pasti seru lah ya, puji-pujiannya, lompat-lompat gitu kan. Dan kakak yakin kita semuanya diberkati oleh puji-pujian, amin. Oke, jadi kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, ambil tempat yang paling bagus, tempat yang paling nyaman. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, oke? Oke, siap. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberkati kami, melindungi kami sehingga kami masih dapat memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkata-katalah Engkau kepada kami. Kiranya Tuhan firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami dan berbuah Bapa, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke teman-teman ya, kita sudah berdoa, kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Dan kali ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas seorang yang begitu kuat, gagah, perkasa. Tetapi bukan karena kekuatannya, melainkan kekuatan Tuhan. Jadi setiap orang yang kuat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Oke? Dan kakak akan cerita bagaimana seorang raja yang takut akan Tuhan. Luar biasa kan? Dan karena dia takut akan Tuhan, bukan hanya kerajaannya yang takut akan dia, tetapi semua bangsa-bangsa yang di sekitar itu mulai takut akan dia. Bukan karena kuatnya dia, melainkan karena dia mengandalkan siapa yuk? Mengandalkan Tuhan. Siapa dia? Kakak akan cerita tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat itu siapa? Raja Yosafat itu adalah raja orang Yehuda. Dan di situ kakak mau berkata bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan luar biasa pada zamannya. Oke? Raja orang Yehuda ini berbeda dengan raja orang Israel, karena dulu orang Israel terpecah dua menjadi Israel bagian selatan dan Israel bagian selatan utara, dan Israel bagian selatan ini disebut dengan orang Yehuda, dan raja Yehuda adalah Yosafat. Oke teman-teman ya. Jadi kakak mau cerita tentang bagaimana Yosafat dipakai Tuhan luar biasa. Coba kita buka di dalam 2 Tawari pasal yang ke-17 sampai ke-20. Nanti teman-teman baca ya. Di situ ceritanya tentang Yosafat, bagaimana Yosafat mengalahkan musuh-musuhnya, bagaimana Yosafat itu minta pertolongan kepada Tuhan. Di situ pokoknya ceritanya. Jadi kakak hanya cerita singkat aja ya. Jadi gini ceritanya. Awalnya ini Raja Yehuda ini adalah Raja Asa. Dan pada saat Raja Asa itu digantikan dengan Raja Yosafat, dan pada zaman Yosafat inilah terjadi urapan yang begitu luar biasa bagi orang-orang Yehuda. Dan kakak mau cerita seperti ini. Pada zaman Yosafat, kenapa Yosafat disebut orang yang kuat di dalam Tuhan? Pada zaman Raja Asa di situ dibangun patung-patung berhala, dibangun patung-patung yang untuk penyembahan-penyembahan yang tidak senang di hati Tuhan. Dan pada zaman digantikannya Raja Yosafat, dan Yosafat berkuasa atas Yehuda, akhirnya Yosafat mengambil keputusan, segala patung-patung yang ada di sini hancurkan semua. Segalanya kita hancurkan. Dan inilah karena dia takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, akhirnya dia diangkat. Dan semua bangsa-bangsa di sekitar itu takut kepada Yehuda. Karena apa? Bukan karena kuatnya orang Yehuda, bukan karena kuatnya Raja Yosafat, tetapi karena mereka mengandalkan Tuhan. Jadi teman-teman, walaupun kita mengandalkan Tuhan, pasti kita mengalami masalah-masalah yang berat kan? Coba kita buka di dalam 2 Tawari pasal 20. Nanti teman-teman baca ayat 1 sampai ayat yang ke-37. Di situ diceritakan bagaimana Raja Yosafat itu udah tidak memiliki jalan keluar lagi gitu loh. Dia sudah terpelosok gitu loh. Akhirnya dia nggak tahu ngapain lagi. Dia bahkan sampai ketakutan. Luar biasa loh. Coba kita baca di ayat yang ketiga.
Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Hebat loh Yosafat loh. Yosafat dalam masalahnya, dia bukan menyelesaikan masalah. Dia bukan mencari gimana nih masalahnya. Apakah aku harus maju berperang? Tidak. Pada saat itu orang-orang Moab datang menyerang orang Yehuda. Mereka kepung orang Yehuda dan akhirnya apa? Yosafat takut. Aduh, gimana nih? Kita sudah terkepung. Kita nggak mungkin menang. Melalui jumlah pasukan kita kalah dalam pasukan. Dalam peperangan pasti kita kalah. Dan akhirnya apa? Yosafat nggak mengumpulkan pasukannya. Ayo semuanya pasukan kumpul. Bukan. Tetapi Yosafat ambil keputusan apa? Lihat di ayat yang ketiga di situ dikatakan supaya mereka semua mencari Tuhan. Jadi teman-teman dalam masalah kita jangan pikirkan jalan keluarnya dulu. Kita jangan pikirkan apa yang ada di depan sana dulu. Tetapi teman-teman, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus yang pertama itu ngapain? Mencari Tuhan. Bukan kita mencari mama, bukan kita mencari orang-orang yang di sekitar kita, tetapi kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam hal apa? Di ayat yang ketiga dikatakan mereka mencari Tuhan dalam hal berdoa. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah, yang pertama ngapain? Berdoa. Jadi Yosafat pada saat itu sudah bingung mau ngapain. Dia ngambil keputusan. Ayo seluruh rakyat yang ada di sini, ayo kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Ayo kita ambil jadwal kita berpuasa. Wih, luar biasa kan? Padahal dia seorang raja loh. Dan di ayat yang ke-15, Yosafat bilang lagi, camkanlah hai seluruh Yehuda dan untuk penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kami akan berperang melainkan Allah. Pada saat itu Yosafat mencari seorang nabi Tuhan. Dan di situ dikatakan, Raja Yosafat, kamu gak usah khawatir. Tuhan sudah memperhatikan kita. Bukan kita yang berperang melainkan Tuhan. Wis, luar biasa kan? Inilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pada saat dia tidak bisa berbuat apa-apa, pada saat dia tidak bisa mengandalkan apa-apa lagi, dia berseru kepada Tuhan dan dikatakan bukan Yosafat yang berperang, bukan para prajuritnya yang berperang, melainkan apa? Melainkan Tuhan yang berperang. Wih, luar biasa kan? Jadi teman-teman, saat kamu mengalami masalah yang begitu berat, saat kita mengalami, mungkin kita diejek teman gitu kan, kita dibilang bodoh, kita dibilang banyak hal gitu, membuat kita sakit hati, membuat kita tidak semangat lagi, kita takut untuk datang ke sekolah, kita takut bertemu dengan teman-teman. Tetapi kalau kita memiliki masalah, kita andalkan Tuhan. Ingat, di sini dikatakan Tuhan yang akan mengangkat diri kita. Walaupun orang menganggap kita lemah, orang menganggap kita itu tidak berguna, tapi kita akan kuat. Karena apa? Karena Tuhan. Artinya pada saat itu Tuhan akan mengangkat diri kita. Selanjutnya di sini dikatakan ayat yang ke-29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Jadi kakak mau bilang seperti ini. Setelah orang-orang nabi-nabi dari Yosafat tadi berfirman kepada Yosafat bahwa Tuhan yang berperang melawan orang-orang Moab tadi. Jadi artinya Tuhan yang mengalahkan orang-orang Moab tadi. Dan di sini dikatakan pada saat itu terjadi, betul. Pada saat itu pagi-pagi setelah itu mereka pergi mau berperang melawan orang Moab. Pada saat mereka bertemu dengan orang Moab itu saling apa? Saling membunuh. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang melawan mereka. Akhirnya orang-orang Moab itu mati semua. Dan orang-orang Yosafat, orang-orang Yehuda mengambil harta-harta orang-orang Moab semua selama 3 hari loh. Selama 3 hari dikumpul-kumpulkan gak habis-habis. Dan akhirnya setelah habis didengar orang raja-raja lain kan, didengar bangsa-bangsa lain. Waduh, ini orang-orang Yehuda, orang-orang Yosafat ini, Raja Yosafat hebat banget. Bukan manusia yang melawan mereka, tetapi Tuhan yang melawan kita kalau kita berperang melawan orang-orang Yosafat. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya bangsa-bangsa lain takut. Kakak mau cerita seperti ini. Walaupun kita mengalami begitu ejekan tadi yang seperti kakak bilang tadi, saat Tuhan mengangkat kita,
Orang-orang akan melihat perubahan dalam diri kita. Waduh, dia kan dulunya seperti ini, dia kan dulunya seperti ini gitu loh. Dia kan dulunya kita bilang bodoh, oh kok sekarang dia berubah ya gitu. Atau teman-teman dulunya adalah orang-orang yang bandel, tetapi saat Tuhan menjamah kita, kita mengandalkan Tuhan, kita berubah drastis dan orang-orang melihat perubahan yang ada dalam diri kita. Jadi kakak mau bilang seperti ini loh. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, apapun yang kita alami hari ini, tetap kita kuat di dalam Tuhan. Mungkin banyak cobaan-cobaan yang membuat kita jatuh. Atau mungkin kita sudah banyak melakukan dosa, kita nggak berani lagi datang kepada Tuhan, ya kan? Tetapi dalam segala masalah, baiklah kita seperti Yosafat. Dalam masalah kita yang pertama kita ambil apa? Yang pertama kita ambil hak kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan. Kita minta keputusan daripada Tuhan. Tuhan, aku memiliki masalah seperti ini. Tuhan, dia berbicara seperti ini kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Sama seperti Yosafat, Tuhan, aku tidak memiliki jalan keluar lagi. Apa yang harus aku lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia mengambil keputusan. Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menjamah dia. Dan kali ini kakak yakin Tuhan menjamah kita semua. Amin. Dan Tuhan akan mengangkat kita. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 kakak berbicara, ini ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sama seperti Yosafat tadi, dia menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara dia. Jadi adik-adik semuanya, apapun kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Dan kakak yakin kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, baik di dalam teman-teman kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Walaupun kita menghadapi masalah, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Kiranya kakak yakin dan percaya kita semuanya menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Oke. Jadi dalam masalah kita jangan bersedih, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Oke ya, kita bersatu dalam doa, kiranya Tuhan melindungi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau masih melindungi kami, menjamah kami Tuhan, dan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau pakai kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa, jadikan kami menjadi kuat seperti Yosafat Tuhan, kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, segala permasalahan dalam diri kami Tuhan adalah hal-hal yang biasa Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami hanya menyerahkan permasalahan kami Tuhan hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan dalam permasalahan kami, Engkau yang turun tangan dalam hidup kami. Acara kami selanjutnya Bapa, aktivitas-aktivitas kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi, dadah.